Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Hermawan, NIM 111910022. Kelas A, Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan. Oke, kali ini kita akan membahas terkait tugas interaksi manusia dan komputer, yakni error handling. Error handling itu apa sih? Error handling adalah satu penanganan kesalahan error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Penanganan kesalahan yang dimaksud salah satunya adalah meminimalkan kesalahan user dengan cara menseleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain peralatan, prosedur dan lingkungan, serta menyediakan recovery kesalahan. Kemudian yang kedua adalah macam-macam jenis error. Yang pertama adalah perceptual error, yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan keterampilan dari petunjuk penggunaan yang menyebabkan kesalahan tanggapan dari pihak pengguna atau user. Contohnya adalah icon yang memiliki arti ambigu dalam sebuah desain antarmuka. Yang kedua adalah cognitive error, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kemampuan memecahkan oleh user atau karena terlalu banyak konteks dan informasi status. Contohnya adalah argumen yang tidak konsisten pada syntax command language. Kemudian yang ketiga adalah motor error, yaitu adanya kesalahan yang disebabkan oleh ketidaksinkronan antar mata, tangan, dan kemampuan yang dimiliki oleh user. Contohnya, user salah dalam melakukan penulisan yang diakibatkan pengetikan yang terlalu cepat. Contohnya, klik mouse single atau double ketika mengetik dengan cepat membuat banyak kesalahan. Oke, next. Kelebihan dan kekurangan error handling. Yang pertama adalah kelebihannya dulu. Kelebihan 1. Membantu user dalam menangani kesalahan. Yang kedua, mempermudah programmer dalam mendeteksi kesalahan. Resiko kehilangan data bisa diminimalisir. Yang keempat, user tidak perlu melakukan restart program setelah terjadi kesalahan. Nah, kemudian kita akan membahas yang kekurangan, yaitu memperumit kode program. Yang kedua, programmer harus benar-benar tahu kesalahan yang kemungkinan muncul. Terakhir, satu fungsi pada program bisa memiliki berbagai kemungkinan kesalahan. Oke, penggunaan bahasa yang harus diperhatikan pada error handling. Yang pertama, jangan menggunakan kata-kata yang terkesan menyalahkan user. Kedua, hindari kalimat perintah sehingga user merasa sistem yang dibuat sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh user. Dan terakhir, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut ini adalah tips sederhana untuk mencegah terjadinya error dalam program. Yang pertama, menulis dengan teliti. Coba ikuti aturan penulisan program dengan benar dan konsisten. Yang kedua, menulis dengan rapi. Coba ikuti aturan penulisan program yang baik atau mengikuti konvensi atau coding standar. Hal ini akan mempermudah dalam pencarian kesalahan program. Yang ketiga, selalu konsisten dalam menambahkan variabel dan jenis juga membantu mencegah terjadi error, karena terkadang kesalahan terjadi karena perbedaan huruf besar dan kecil. Yang terakhir, pastikan algoritma yang digunakan sudah teruji benar. Oke, untuk pembahasan tentang handling error saya kira cukup. Kita akan langsung saja ke pengumuman yang sudah saya siapkan. Oke, untuk pertama kita akan
mencoba menjelaskan sedikit desainnya. Ini adalah validasi data inputan. Nanti ini terkait hurufnya, huruf ini saya gunakan huruf Trapezoid dengan ukuran 12. Oke, sama semua. Validasi saya gunakan huruf Courier New 18. Kemudian untuk backgroundnya saya pilih kuning. Kenapa? Karena kuning adalah warna cerah. Biasanya yang warna cerah ini cukup menarik. Oke. Untuk font-fontnya sendiri, saya akan mencoba dengan 5 font. Yang pertama adalah maksimal karakter. Kedua, hanya huruf. Ketiga, hanya angka. Keempat, huruf kapital. Terakhir, huruf kecil. Oke. Ini nanti input dan close. Di input ini coba kita nanti setelah kita menuliskan data ini semua, nanti kita input apakah ini sudah masuk atau belum. Kemudian nanti ini close untuk menutup itunya program kita. Langsung ke source code. Oke, untuk source code kurang lebih seperti ini ya. Dimulai dari package-nya saya gunakan tugas IMK karena ini untuk materi tugas IMK juga. Kemudian public kita kasih validasi. Oke, langsung ke public. Oke, untuk ini masukkan angka peringatan. Kalau ada kesalahan nanti nih warning message. Ada setiap kalau kita salah dalam marketing input datanya, nanti akan ada warning atau pesan peringatan. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, karakter following headingnya seperti ini. Oke, huruf besar, huruf kecilnya juga. Oke, untuk ini semua nanti kolom tidak boleh dikosongin. Kalau nanti kita isi yang di itunya kosong, nanti akan dapat pesan peringatan juga sama. Oke, next, C bottom. Kemudian kalau kita klik ini ya, kalau kita klik sudah input data tadi, nanti akan terdapat tampilan data berhasil disimpan. Oke, begitupun nanti kalau kita klik yang exit, nanti akan ada pertanyaan apakah Anda yakin keluar, kemudian terima kasih atas perhatiannya. Oke, next ya. Ini sama public. Oke, ini codingan terkait tadi frame-nya untuk desainnya. Ini teks, angka, huruf, terus kapital, huruf karakter kecil. Oke, langsung saja kita ke desainnya, kita coba kita run. Oke, kita run ya. Oke, ini kayaknya. Oke, seperti ini tampilannya setelah kita run ya. Untuk yang pertama maksimal 8 karakter. Oke, kita coba kita gunakan lebih dari 8 karakter, apakah bisa atau tidak. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, karena I adalah huruf ke-9, jadi nggak bisa ya. Nanti akan dapat peringatan seperti ini. Maksimal yang dimasukkan hanya 8 karakter. Oke,
Kita coba pakai, maaf, kita coba pakai angka apakah masih bisa atau tidak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ternyata pakai angka pun bisa dengan syarat tidak lebih dari 8 digit. Oke, kalau gitu kita coba Faisal 622. Oke, maaf. Kemudian hanya huruf ini kita coba ya dengan huruf saja. Faisal Hermawan. Oke, untuk huruf ini tidak ada batas untuk berapa jumlah karakternya. Oke, kita bisa pakai sepuasnya, jadi limit ya. Oke, sekarang kita coba pakai angka apakah masih bisa, karena caranya cuma hanya huruf 1. Oh, tidak bisa, harus menggunakan huruf, tidak bisa angka. Nih, masukkan hanya huruf. Oke, kita tulis ya, Faisal Hermawan. Oke, kemudian yang ketiga hanya angka, berarti hanya diperbolehkan menggunakan angka, jadi huruf tidak bisa. Coba kita cek, kita gunakan huruf. Oke, dapat peringatan masukkan hanya angka. Oke, jadi apakah ini sama angkanya? Bisa. Oke, angkanya semua nanti yang di bawah ini tidak terbatas berapa jumlah karakternya, kecuali yang di atas, karena kita batasi cuma 8 karakter saja. Oke, kita isi ya. Oke, 2. Kemudian huruf kapital. Apakah huruf kapital ini bisa digunakan angka? Coba kita gunakan angka. Kita gunakan angka, masih bisa. Kita gunakan huruf non kapital, apakah bisa? Oke, tidak bisa. Jadi masukkan hanya huruf besar saja atau huruf kapital. Oke, jadi ini tuh digunakan hanya huruf kapital, angka juga bisa. Oke, kita kasih, belum saya caps lock ya tadi, maaf. Oke, gini tuh IMK. Oke, selanjutnya huruf kecil. Kita coba dulu pakai angka, apakah masih bisa? Oh, angka masih bisa, karena ini masih bentuk caps lock ya. Kita coba kasihkan huruf kapital. Oke, nggak bisa. Masukkan hanya huruf kecil saja. Kemudian ini kita kasihkan kecil, Nangkila tugas. Oke, kita input, nanti akan keluar peringatan atau gimana, maksudnya pesan peringatan ya. Oke, data berhasil disimpan, klik OK. Kita klik OK. Kemudian untuk yang close, kita coba close. Apakah Anda yakin ingin keluar? Coba kita klik tidak ya, atau no. Oke, kita no, otomatis dia tetap akan kembali ke sini. Kemudian kita coba klik close lagi, kemudian kita yes. Oke, ternyata sudah bisa keluar ya. Oke, sekian dari saya Faisal Hermawan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, waridhu walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.